إلى هدينا ولكنة سليل حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه وإني من الأمم المرسلين والإرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santan mulim Syekh Abdul Halim Muflis Ramam Baik Ibrahim Wajah Jumat Durati Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Siyarus Salikin, di mana kita telah membahas tentang orang-orang yang marah dan tata cara mencari solusi di mana saat kita sedang marah, baik dengan ilmu dan dengan amal. Ini sudah dibahas pada kajian yang lalu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pasal-pasal berikutnya tentang qadimil ghaidi dan pasal tentang fadilatil halim, yakni tentang keutamaan orang-orang yang menahan marah dan keutamaan pula orang-orang yang tidak bisa marah. Artinya dia kuat untuk menahan marah. Artinya dia tidak melakukan. Artinya sifatnya itu halim. Halim itu artinya orang yang bukan sabar ya. Mungkin halim itu salah satu sifat. Makanya kalau kalian punya anak laki-laki Abdul Halim, wah itu cakep banget. Halim gitu. Kalau perempuan Halimah seumpamanya ya. Nah, itu sama tuh cakep ya, artinya orang yang bisa menahan, mengendalikan marah. Orang yang bisa mengendalikan marah, artinya orang yang bisa menahan diri dari segala bentuk kemarahan. Tapi kalau kazim, yang disebut kazim itu orang yang orang yang berjuang untuk menahan marah, artinya orang yang berjuang untuk mencapai kepada halim, itu disebut kazim. Ya. Itu yang disebut istilahnya itu semacam itu. Kita tidak akan membahas tentang rumitnya istilah tersebut karena kalian juga mungkin tidak semuanya, barangkali ada yang mau jadi ustadzah ya harusnya ngaji khusus sama bapak ya, dengan istilah-istilah dengan lain sebagainya. Tapi kalau yang sekedar untuk diamalkan, ditularkan kepada keluarga, sanak saudara, itu adalah sudah cukup memahami seperti yang Bapak jelaskan itu. Nah, makanya disebut ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmunya, nih ada ilmunya. Orang
ilmunya untuk diamalkan sendiri, ada ilmu yang memang diamalkan sendiri dan sekaligus untuk ditularkan ke yang lain, ada ilmu yang diamalkan sendiri juga dia adalah sebagai penerang, membias menjadi penerang untuk lingkungan dan untuk umat. Ini adalah statusnya yang disebut Habibullah warasatul anbiya, yaitu pewaris nabi. Jadi kalau kalian belajar seperti sekarang ini, memahami, mengerti ilmu untuk diamalkan, kemudian sedikit ditularkan kepada keluarga, ditularkan kepada sanak saudara, ditularkan kepada teman dengan apa yang kita lakukan, itu adalah sudah cukup banget kalian memahami ilmu di sini ya. Tapi kalau kalian mau menjadi pendai, menjadi ustadzah, ya berarti harus khusus lagi belajar sama Bapak ya. Jadi ada waktu khusus lagi. Nah, oleh karenanya di sini kita sedang membahas tentang wal kadiminal ghaid. Jadi membahas tentang kelebihan orang yang menahan marah. Apa sih orang yang menahan marah itu? Kemudian di sini juga penjelasan tentang fasal fi fadilatil halim, yakni keutamaan orang yang disebut halim. Orang yang tidak kuat artinya tidak bisa marah gitu loh. Jadi tidak mudah, artinya tidak mudah terpancing oleh kemarahan. Itu halim tuh namanya. Jadi orang yang tidak terpancing, mudah terpancing marah itu oleh kemarahan itu disebut halim. Kalau orang yang berjuang untuk menahan marah itu disebut kazim. Nah itu. Ini contoh-contohnya. Ini contoh yang sederhana ya. Jadi di sini kita akan bahas kelanjutannya. Jadi ya, bahwa orang-orang yang halim itu ialah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang halim itu adalah orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena halim itu juga terkait erat dengan sabar. Nah, itu halim terkait erat dengan sabar. Sementara ya, sementara orang-orang bahwasanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya ialah orang yang disebut halim. Nah ya, kalau nggak dapat halim ya udah halim, halimi kalau di Jawa tuh panggilannya kalimi, gitu loh. Karena hak itu jadi kak, gitu. Abdul Halim, Abdul Kalim, gitu. Ya. Itu biasanya itu ada kalimi, kalau nggak salah itu masih saudaranya Likin tuh. Kalimi, makanya Likin namanya Likin, sebenarnya muflihin, gitu. Ya artinya muflih, orang yang menang, orang yang mendapatkan kemenangan, muflih. Akhirnya muflikin. Gitu. Jadi orang Jawa itu hak itu jadi kak, nggak apa-apa sih. Makanya kalau baca alhamdu itu berarti alkamdu gitu. Lillahi robbil dan sumber robbil masih alamin jadi ngalamin gitu. Makanya kan namanya ngatijo gitu kan. Mesti orang Jawa tuh ngadimin gitu. Nah, ngatiem gitu. Ngaji. Nah, makanya kalau yang ngaji itu orang Jawa gitu ya. Ngaji. Nah, halim ya udah kita sebutkan lagi halim ya. Kemudian di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min sunanil mursalin, yakni ada 5 perkara yang disebutkan jalan atau sunnahnya para nabi yang mursal. Jadi para nabi yang mursal itu artinya para rasul itu adalah 5 yang biasa dilakukan, yang ada pada dirinya. Ingat-ingat. Pertama ialah al-haya'u. Pertama itu malu. Nah,
Malu tuh disebutkan malu itu sebahagian daripada iman. Maksudnya bahagian daripada iman, bukan sebagian, bahagian daripada iman. Itu malu. Ya. Al-haya'u minal iman, malu itu bahagian daripada iman. Jadi kalau orang yang malu itulah tandanya orang yang beriman. Orang yang malu-maluin itu tandanya orang yang enggak beriman. Nah itu. Beda ya, malu sama malu-maluin itu beda. Nah, malu haya. Nah, malu ini adalah ada sifat para nabi-nabi terdahulu. Sebagai contoh seperti Nabi Ayub juga malu untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ada malu. Bahkan kalau dinyatakan di dalam kitab lain, jika kalian tidak malu terhadap Allah, silahkan apa sesuka kalian perbuat. Oleh karenanya malulah. Jadi kalau kalian tidak malu terhadap Allah, berarti sudah tidak malu terhadap siapapun. Banyak orang yang malu terhadap manusia, tapi dia tidak malu terhadap Allah. Banyak orang yang malu, takut, malu karena apa? Karena malu terbongkar kekurangannya, terbongkar keburukannya, tapi tidak malu ia melakukan keburukan di sisi Allah. Itu contoh-contoh banyak sekali tuh, ya. Jadi banyak orang awam itu kebanyakan dia lebih malu, lebih mempertahankan diri untuk harga dirinya di sisi manusia ketimbang di sisi Allah. Jadi dia akan malu kalau terbongkar rahasia kehidupannya, tapi dia tidak malu untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah itu kan aneh ya, tidak malu terhadap Allah. Oleh karenanya sifat orang-orang soleh, sifat pertama nih, ciri khas sifat orang-orang yang soleh, dan ini adalah sifatnya para nabi, para rasul, ialah mempunyai sifat malu. Rasa malu itu loh, malu terhadap Allah, itu yang paling utama, malu terhadap Allah. Kalau kalian sudah malu terhadap Allah, kemana saja kalian pergi, kalian tidak akan melakukan apapun karena Allah tahu. Coba deh, kalian percaya enggak sih bahwa Allah tuh maha melihat? Kalian percaya enggak sih bahwa Allah maha mendengar? Kalian percaya enggak sih bahwa Allah tuh maha mengetahui? Nah kalau sudah kalian percaya bahwa Allah maha melihat, mendengar, dan mengetahui, tentu saja apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, Allah pasti tahu. Itu saja. Itu pasti kalian malu untuk melakukan apa saja, karena apa? Allah itu tahu. Seorang istri malu terhadap suami belum tentu malu terhadap Allah. Tapi kalau seorang istri malu terhadap Allah, pasti malu terhadap suami. Itu bedanya. Ya. Kalau orang itu malu terhadap manusia, belum tentu malu terhadap Allah. Tapi kalau dia malu terhadap Allah, pasti dia malu terhadap manusia. Contohnya apa sih? Contohnya aurat. Aurat wanita. Kalian menutup aurat itu karena apa sih? Karena malu terhadap Allah, perintah Allah. Itu pasti akan ditutup di mana saja kalian berada. Kecuali di tempat-tempat yang diperkenankan oleh Allah. Contohnya di kamar mandi kalian boleh buka aurat. Karena kalau kalian tetap tutup aurat di kamar mandi, kalian akan kelelep sendiri. Nah itu kan. Nggak bisa. Nah begitu juga kalian di tempat-tempat di mana orang ada diperkenankan untuk buka, itu nggak mengapa. Itu tutup aurat. Awas loh. Kalian tutup aurat untuk Allah. Kalau untuk manusia, kalian apabila saya tutup aurat karena suami, nanti kalau suaminya sudah meninggal dunia, nggak tutup aurat. Saya pakai kudung kenapa? Karena suaminya soleh, kelihatan ini, wah langsung tutup deh kudung. Pas cerai dari suaminya bermasalah, buka kudung, bahkan pindah agama. Itu, udah geblek deh pokoknya deh. Iya, dia kan sama aja menjeburkan diri, gitu kan? Ada adat yang begitu, jadi bukan ngarang saya itu. Dia begitu, wah
hebatnya dia tutup kudu kudungannya rapi dan segala. Giliran pisah dari suami, dia buka kudungnya, kemudian dia pindah agama. Ini benar-benar sudah sesat menjadi murtad. Nah itu kan lebih ini lagi. Ya. Ada lagi yang sok tahu lagi, ya gue karena gue kan gue sendiri, gue yang tahu, gue yang ini mau buka aurat, mau buka kudung atau tidak. Wah, seger. Persoalan tutup aurat itu bukan karena gue, bukan karena aku, bukan karena psikologis, bukan karena perasaan, bukan karena apa saja, tapi karena perintah Allah. Mau nurut enggak? Malu enggak terhadap Allah? Itu saja. Ya saya kan buka ini aja perlu ada perjuangan. Seger. Dasar orang sok tahu ya. Ya namanya sok tahu gimana sih? Ya. Yang namanya buka gitu, buka. Ini juga banyak lagi yang anaknya tokoh-tokoh agama juga, maknya tuh buka aurat, buka kudung tuh. Dia dengan bangganya gitu loh. Ya bagaimana coba? Ya pantas saja akhirnya tidak berani mengungkapkan apa-apa. Itu banyak deh pokoknya. Yang penting satu hal, kalian kalau mau tutup aurat, kudung kalian tutup ya karena Allah, jangan karena seseorang. Karena apabila kalian karena seseorang, pasti orang itu nggak ada atau orang itu tidak peduli kepada kalian, kalian akan membukanya. Tutuplah karena Allah, karena malu terhadap Allah, karena Allah memerintahkan untuk menutup aurat, itu saja persoalannya. Sudah selesai, clear, tutup, udah. Ya, dah. Jadi perbuatan sifat orang-orang yang soleh, orang-orang yang ada di jalan Allah, para nabi, para aulia, para arifin billah, para kekasih Allah, itu salah satu sifatnya ialah malu. Dah, satu ya, ada 5 nih soalnya. Dah. Yang kedua ialah halim. Jadi bisa menahan marah, artinya orang nggak kuat marah, artinya nggak bisa marah. Susah marah itu. Dan itu ternyata sudah menyatu dalam diri dan tidak bisa dipaksakan. Sebagai contoh begini, nggak usah jauh-jauh lah. Seperti contohnya bukan mengklaim diri saya soleh atau gimana, tidak. Saya merasakan sendiri. Contoh begini, ada orang macam-macam, sebel sih. Saya sebel sebagai manusia, kalau nggak sebel bukan manusia lah, sebel. Tapi pada saat orangnya datang ke saya, sumpamanya, itu saya nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Andai saja saya ngomong, saya membentak ataupun, itu bukan dalam kategori marah. Tapi dalam kategori mendidik sifatnya. Jadi tidak ada sedikit pun terlintas sebel marah, itu enggak. Susah. Contoh orang sebut saja bohongin saya sumpamanya. Udah begitu ya udah ngomongin saya memfitnah dan lain sebagainya, udahlah macam-macam lah. Sebel sih, nah tuh. Sebel-sebel juga. Tapi pada saat dia datang menghadap saya dan atau enggak datang ya, ketemu plek, saya nggak bisa marah. Susah. Saya mau apa yang mau dimarahin ya? Itu mungkin efek dari terbiasa suhud dan musyahadah. Orang kalau yang biasa melakukan, mengamalkan ilmu tauhid, itu niscaya akan ada sifat halim. Itu. Di mana ia susah untuk, artinya tidak mudah marah, susah untuk marah itu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berkata keras, bukan berarti dia tidak bisa berkata yang sampai kepada oktav berapa, itu tidak. Dia tetap bisa membentak, bisa keras seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah marah, beliau itu susah. Tapi saat-saat tertentu beliau itu bisa tegas marahnya. Seperti waktu ada orang datang mengatakan mau puasa sepanjang masa,
mau ibadah sepanjang masa, melupakan urusan dunianya, sementara ia punya anak dan istri. Rasulullah itu sampai berdiri, marah dia. Orang itu alasannya, kalau engkau kan dosa yang akan datang saja, kalau memang berdosa itu sudah diampuni. Sebelum berbuat dosa udah mendapatkan ampunan, kan gak kebayang. Berarti kan orang sama saja bersih selamanya. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak berdosa, dengan kata lain kan semacam itu. Nah itu makanya disebut maksum. Orang-orang yang maksum itu semacam itu. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak bernilai dalam bentuk dosa, tapi bernilai pahala berlipat. Itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu mengatakan begitu. Ya Rasulullah, engkau itu adalah udah maksum. Kalau saya kan dari dulu berbuat maksiat ini dan itu, gimana saya nebusnya ini? Saya rasanya gak mungkin bisa menebusnya kalau saya tidak melakukan ibadah selamanya, puasa selamanya. Rasulullah berdiri langsung. Yang tahu tentang agama adalah saya. Saya lebih tahu. Tentang Tuhan saya lebih tahu. Tentang aturan saya lebih tahu. Tapi saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai manusia. Saya berkeluarga, saya bertanggung jawab terhadap anak istri, saya juga beribadah, saya juga berpuasa dan lanjutnya dan selanjutnya. Itu beliau mengatakan itu tuh keras, oktavnya itu sampai kepada oktav 5 mungkin. Blek gitu langsung sambil berdiri, karena diterangkan dalam hadis itu muka beliau sampai merah gitu. Merah berarti marah. Nah itu contoh ya. Dah jelas ya. Jadi memang tidak boleh ya. Tidak boleh kita seperti orang-orang awam yang mudah melakukan sesuatu karena didasari oleh kemarahan. Nah, halim ini ialah orang yang tidak kuat marah, tidak bisa marah, tidak bisa marah. Artinya tidak bisa marah bukan berarti dia tidak pernah marah. Marah pada posisi marah karena Allah, bukan marah karena nafsunya. Marah karena Allah itu pasti terkait dengan agama. Kalau menyuruh istri sholat, menyuruh istri ibadah sepertinya, kemudian tidak dilakukan, itu sah-sah saja marah. Seperti ada seorang laki-laki yang bertanya, kalau nggak salah di grup itu tadi pagi atau kapan itu, Pak gimana ya Pak, kenapa emangnya, sikap saya itu harus gimana? Saya mengajak ngaji sama istri bilang males, ngajak sholat berjamaah juga males, disuruh sholat juga males, apalagi suruh puasa, aduh bilangnya mens terus, selamanya mens gitu. Saya tanya balik dong, terus kalau diajak tidur bareng bilang mens nggak? Enggak Pak. Oh ya bagus lah. Aduh, repot ini. Jadi, terus sikapnya gimana? Kamu sudah bagus. Apakah saya salah ngajak sholat? Bukannya salah, itu benar banget. Imam yang baik itu adalah imam yang mengajak makmumnya itu adalah berbuat yang baik. Seorang laki-laki adalah imam, maka imam itu ialah harus diikuti seperti sholat deh. Kalau sholat waktunya ruku, ya makmum ikut ruku. Waktunya berdiri, ya ikut berdiri. Tidak boleh makmum itu mendahului imam, maka disebut kayak khimar nantinya. Kalau makmum mendahului mendahului imam, itu akan menjadi khimar nantinya. Jadi enggak boleh. Nah, seorang wanita menjadi makmumnya imam, yaitu suami, maka tidak boleh mendahului suami dalam segala hal. Tapi harus ikut suami. Kalau suami duduk ya harus ikut duduk, suami berdiri ya harus berdiri, suami sujud ya harus ikut sujud. Maksudnya kalau disuruh suami itu harus ikut. Itu seorang wanita yang baik dan benar.
wanita soleha, disebut mar'atus soleha, yang selalu menyenangkan hati suami. Karena apa? Seorang wanita soleha itu perhiasan yang indah, perhiasan yang indah, bahkan harta yang sangat istimewa. Tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini kecuali mar'atus solihah, wanita yang soleha. Nah kalau wanita yang tidak soleha namanya harta apa? Itu namanya harta rampasan. Itu loh. Itu harta dapat rampas tuh. Nah itu kan repot ya. Ya udah jelas. Jadi ya, imam yang baik itu yang semacam itu tadi. Nah itu bukan berarti menodai sifat halimnya. Justru halim itu yang penting menyuruh tidak karena kemarahan, menyuruh tidak karena sesuatu apapun, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanya lagi, terus sikap saya harus bagaimana Pak? Kalau terus-terusan begitu, kalau begitu terus-terusan langsung ditanting aja tanya. Langsung tanya aja. Kalau saya langsung tanya. Saya dudukan, langsung tanya, kamu disuruh ini, nggak mau disuruh itu, nggak mau disuruh ini, nggak mau, maunya apa? Ya maunya nggak mau apa-apa. Ya udah kalau nggak mau apa-apa berarti tidak ada apa-apa dong. Tidak ada apa berarti tidak ada suami, tidak ada siapa-apa. Kan harus sepakat begitu. Jadi ditanting. Jadi kalian laki-laki juga harus bisa nanting istri istilahnya. Kamu diajak untuk ibadah, nggak mau diajak untuk ini, nggak mau diajak untuk maunya apa? Udah langsung. Kalau ya nggak mau gitu ya ntar dong. Gitu. Jangan ntar. Masalah ibadah bukan ntar. Kalau makan boleh ntar. Kalau minta duit boleh ntar. Gitu loh. Ini minta duit maunya langsung dapat, giliran ibadah tar. Nggak ada istilah tar. Gitu. Langsung ditanting. Ya udah kalau kamu nggak mau dipimpin berarti saya nggak akan memimpin kamu. Kalau ada seorang laki-laki sudah mengatakan berarti saya tidak mau memimpin kamu, itu sama aja udah cerai. Awas lo ya. Itu hukumnya udah cerai loh. Ya udah kalau gitu saya nggak mau ngurusin kamu. Itu sebenarnya udah isyarat cerai juga loh. Itu kalau ada laki-laki semacam itu aja kali hati-hati itu. Makanya jangan mudah marah, bersifat halim. Nah tapi kalau istrinya susah diatur dalam urusan agama, diperintah untuk melakukan berbagai macam ibadah tidak mau, itu lain persoalannya. Kalian boleh, tapi bukan berarti marah karena nafsu, marahnya karena Allah. Marah karena Allah itu tidak a priori, tidak benci, tidak sebel yang berlarut-larut, tapi sepintas saja mungkin kita sebagai manusia itu pasti ada rasa sebel sedikit, itu layak dan wajar, tapi bukan sebel yang didramatisir akhirnya menjadi sifat hukud. Nanti itu akan dibahas sifat hukud yang akan datang. Nah itu saja halim ya. Dah itu sifat yang kedua tuh. Jadi sifat orang yang soleh. Kita nggak usah bicara ke Nabi lagi. Orang-orang yang soleh ialah tanda-tandanya orang yang soleh. Kalau kalian mau memilih suami ialah yang soleh, istri yang soleha, maka pertama ialah dia pemalu. Malu, tapi malunya karena Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita malu-malu, nah itu bagus. Tapi banyak yang malu-maluin. Nah itu. Yang kedua ialah halim. Jadi tidak mudah marah. Kalau ada seorang wanita temperamental, udah deh. Mumpung belum jadi istri, jangan dilanjutin. Kalau sudah jadi istri gimana Pak? Nah itu terserah Anda. Nah itu ya. Nah udah harus diselesaikan dengan baik. Nah itu. Udah. Jadi cirinya udah dua ya, dapat ya. Kalian dapat. Jadi gampang. Jadi makanya dinikahinya seorang wanita, dinikahinya seorang laki-laki adalah karena agamanya. Karena agamanya kenapa? Tidak dilihat karena agamanya, karena apa? Makanya banyak orang kejebak, saya nikah padahal karena agamanya, tapi begini-gini juga. Ya lu karena agamanya, karena dilihat sholat doang. Sholat kemudian karena dia agama. Bukan, karena agamanya itu maksudnya ia soleh atau solehah gitu loh. Kalau sudah soleh-solehah, salah satu sifatnya ialah malu, halim, itu ada malu, ada halim, udah sengaja diajak deh. Kalau mau ngetes umpamanya, contoh, seorang wanita diajak pergi jalan, kemudian
Biasa pakai kudung, buka kudung dong gitu loh. Contohnya buka kudung dong. Ayo kemana? Wah kita kan udah berdua aja, udah buka kudung gitu. Udah, mau buka kudung. Nah, padahal belum jadi suami. Nah, udah, itu kalian sudah bisa menandai. Jadi dia itu adalah sudah bukan malu karena Allah lagi. Jadi dia hanya karena cinta. Cintanya pun adalah didasari nafsu, maka disuruh apa saja mau. Ya, dah contoh-contoh. Dua ya, tanda-tandanya dua nih. Udah dapat ilmu nih, tanda-tandanya dua. Jadi kalau kalian mau yang jadi orang tua memilih menantu, ya udah dua itu. Kalau mantu, wah, nah itu wah ada di kisahnya itu milih mantu nih, ada nih. Ya, kisahnya seorang seorang mantu, menantu itu disuruh ditanya mau minta apa saja kamu sekarang. Mantunya bilang malu pak. Kalau itu jangan kamu minta karena saya nggak punya. Nah itu nih, itu mertuanya sampai bilang begitu. Kenapa? Nah itu karena memang nggak punya malu mertuanya ternyata. Nah ternyata jadi orang ditanya mau minta apa saja saya kasih. Orang mantunya bilang malu pak. Nah mertuanya bilang tolong jangan minta itu. Nah tuh yang lainnya saja malu. Nah tuh itu saya nggak punya, jangan kamu minta gitu loh. Nah, ya makanya lihatnya itu adalah itu tadi malu ya, kemudian halim, udah haya ya halim. Nah yang keempat, yang ketiga itu kebiasaan al-hijamah. Tahu nggak kalian hijamah? Hijamah itu berbekam. Jadi cara pengobatan tradisional di daerah Jazirah Arab itu dulunya itu. Berbekam apa tuh? Berbekam dulu itu ialah kalau di sini tuh model kayak kop gitu ya. Jadi pakai di kop itu jadi disedot sehingga pori-porinya tuh megar. Udah begitu udah langsung. Nah itu mengeluarkan darah-darah itu nggak apa-apa, itu boleh. Berbekam al-hijamah. Jadi kalau sakit itu berbekam itu darah-darah itu adalah bisa. Kemudian sekarang diperbarui lagi lebih baru lagi digabungkan dengan tradisional dari Cina, akhirnya ada jarum disuntik supaya darah yang kental itu keluar. Itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah pakai api. Itu Rasulullah tuh melarang, berbekam itu boleh. Jadi kalau kalian kepalanya sakit langsung disobek gitu. Enggak ya, bukan begitu, itu berbekam itu. Nah, berbekamnya orang Indonesia itu lain, bukan berbekam tapi keroan. Itu maksudnya sama sebenarnya sama berbekam juga. Kenapa? Sifatnya membuka pori-pori supaya megar. Keroan itu adalah tradisional yang bagus banget sebenarnya. Cuman kadang-kadang enggak. Keroannya itu caranya di tempat-tempat di mana itu harusnya yang ngerti. Kalau ibu-ibu kan kalau keroan kan yang penting bikin batik. Wah tarik sana tarik jadi rapi gitu loh. Bukan begitu. Maksudnya kalau yang juga agak sakit-sakit itu dikerok. Dikeroknya kadang-kadang ampun deh. Kadang-kadang dikerok juga mau dikerok gimana. Pakainya apa? Pakainya uang. Koin. Kalau enggak koin kalau enggak ada koin sendok. Enggak ada lagi garpu. Wow, udah tarik deh. Yang benar itu sebenarnya, pakai bawang merah. Itu yang bagus gitu loh. Itu pakai bawang mana-mana yang pokoknya terasa itu. Oh di sini kayaknya agak sakit, agak memagit, terus sakit, langsung serok sendiri. Itu pakai bawang, itu bagus banget. Dan itu yang bagus tadi. Oh dokter salah kerokan, enggak, itu dokternya goblok gitu, nggak ngerti itu. Itu benar banget dan itu bisa dibuktikan dalam dunia medis itu, bahwa itu bisa membangkitkan. Jadi makanya itu banyak deh. Nanti kalau saya berbicara tentang medis nanti mendahului atau mengambil haknya medis. Itu bagus banget gitu loh. Itu bagus banget. Nah, makanya kalau di Indonesia itu tradisionalnya itu keroan. Nah, di Jazirah Arab itu hijamah yang disebut berbekam. Nah, kemudian kalau yang anak-anak ru'yah, wah rapi lagi deh ru'yah deh. Nah,
Ru'yah itu doa, mendoakan orang yang sakit, orang yang aneh-aneh atau orang yang kena sihir, contohnya itu pada zaman dulu. Nah tapi sekarang nggak kena sihir, kenapa ru'yah? Bilangnya kena kemasukan kambing apa, kemasukan apa tuh? Nah kemasukan jin segala macam, bukan begitu. Ru'yah yang sekarang, yang di zaman sekarang ini sudah keluar dari kaedah yang sebenarnya itu ru'yah itu sebenarnya ialah doa-doa yang dipanjatkan untuk menolak atau mengeluarkan sihir-sihir pada zaman itu. Nah itu sebenarnya semacam itu ya. Nah adapun obat yang tradisional yang lebih ke medis ialah hizamah, yaitu yang disebut berbekam. Nah, jadi berbekam boleh. Jadi kalian boleh dikopu itu langsung. Bila mana perlu tuh gegernya itu dikopin semua. Pakainya apa? Udah pakainya besi apa. Nah, sebenarnya ada alat kop itu ada. Alat kop itu ada, yaitu yang ini biasanya dijual itu ada tuh. Jadi tekan plek langsung gitu loh. Itu bagus, terasa itu bagus ya. Nah, kita nggak bicara terlalu jauh sana. Yang penting judulnya ternyata hizamah itu adalah ada diterangkan di dalam hadis dan banyak keterangan-keterangan hadis ya. Ini adalah salah satunya. Jadi boleh berbekam. Nah, kita lanjutkan lagi yang lainnya. Jadi berbekam itu sunnah Nabi. Jadi boleh. Karena apa? Dulu itu nggak ada dokter, adanya tabib. Yaitu salah satunya berbekam. Terus bagaimana sekarang? Sekarang ada dunia medis, dokter atau tabib. Itu sama pada dasarnya, bukan berarti harus berbekam kemudian kita terbawa selalu berbekam. Gimana yang lebih bagus dari berbekam? Ada cara itu. Yaitu bagus, intinya ialah berobat, udah titik itu aja. Ini inti esensi dari kajian hizamah di sini ialah bukan kemudian diambil hizamahnya itu, tapi intinya ialah seorang rasul saja mau dibekam. Kenapa? Karena kalau masuk angin, pegel-pegel kemudian pada badan itu, kan pada zaman itu tidak ada dokter. Andai saja zaman itu ada dokter, tentu saja dokter langsung turun tangan. Karena pada zaman itu tidak ada dokter, adanya model tradisional, ya udah dilakukan cara itu dan itu bagus ternyata. Nah sekarang ada cara lain lagi, seumpamanya dengan cara apa? Pengobatan, ada pengobatan medis yang disebut dunia kedokteran, ada yang tradisional, yaitu yang disebut dengan istilah pengobatan alternatif. Yang penting jelas pengobatannya. Jangan kalian mengikuti pengobatan yang tidak jelas. Pengobatan yang tidak jelas semacam apa? Contohnya, dulu ada seorang salikin yang kena padahal waktu itu penyakitnya tuh masih belum parah. Dia itu antipati. Enggak, pokoknya saya nggak mau ke dokter. Saya bilang, saya mau minta doa Bapak saja. Iya saya doa sih doa. Tapi ini medis banget. Tidak bim salah bim kemudian hilang, berdoa dan langsung ke medis. Saya nggak mau dokter itu langsung macam-macam. Pokoknya saya nggak percaya sama dokter. Ini salah. Betul. Ini ekspresi dan pernyataan ini salah. Malah dia larinya ke alternatif yang aneh. Contohnya ialah dia dengan sekian kali dipegang apa segala macam, akhirnya dia akan terjadi macam-macam atau bisa kempes. Saya katakan istilahnya itu kalau dibahasakan kasarnya, ayo taruhan. Kalau memang kamu adalah sembuh dalam waktu itu nanti sampai selesai, Bapak taruhannya. Enggak, itu adalah kebohongan itu semua itu. Enggak ada itu semacamnya, kamu harus ke dokter. Enggak, terus muter-muter begitu. Akhirnya dia masih juga ke yang lain juga. Masih juga dia percaya lagi bahwasanya ada operasi tanpa bedah. Itu bisa mengambil benjolan yang ada dalam dulu, ambil. Saya katakan, ya Allah kamu tuh orang logik kok masih begitu aja ke dokter. Akhirnya sudah babak belur baru ke dokter, terlambat lah. Nah, itu salah satu contoh. Jadi nggak bisa.
Jadi intinya hizamah ini adalah menjelaskan bahwa setiap orang yang sedang sakit itu harus ada ikhtiar untuk pengobatan, itu intinya. Jadi bukan berarti harus hizamah kemudian kita berbekam aja, kita harus apa-apa bekam, bukan. Ini maksudnya intinya esensinya bahwa setiap orang yang sakit itu harus berobat, melakukan pengobatan ya. Itu hizamah yang ketiga. Dah. Jelas. Kita lanjutkan yang keempat, kebiasaan. Ini kebiasaan-kebiasaan ya. Jadi saya ulangi lagi. Sifat malu. Kemudian yang kedua apa? Halim, sifat halim. Yang ketiga ternyata kreatif untuk berobat. Nah, itu. Kalau sakit dia tidak akan tinggal diam tapi berobat, itu intinya ya, itu intinya. Jadi kalau sakit dia ada usaha dan ikhtiar untuk berobat. Nah, cuman dulu ialah dengan hizamah. Berarti intinya ialah berobat, bukan hizamahnya, awas loh ya. Berobat, pokoknya berobat aja. Kalian berobat apa dan sebagainya, itu sah-sah saja. Yang penting usaha dan ikhtiar untuk melakukan pengobatan. Dah. Yang keempat, bersiwak alias gosok gigi. Tuh. Jadi orang gosok gigi itu adalah dapat pahala loh. Makanya jangan malas gosok gigi. Jadi buat dapat pahala. Bersiwak. Bersiwak itu bukan berarti harus pakai siwak itu. Siwak yang apa tuh? Yang di Arab itu kayu dipotong bener-bener. Bukan itu. Itu zaman dulu karena nggak ada sikat gigi dan nggak ada pasta giginya, maka pakai siwak itu. Di samping kayunya wangi, juga serat dalamnya itu adalah lembut. Nah, saya waktu umroh itu sampai beli banyak itu, beli maksudnya beli karena kepengin beli aja gitu, pengen beli potong-potong, digigit-gigit itu enak emang digigit-gigit gitu loh. Nah, tapi kalau dulu ya Allah saya sempat pingsan loh. Bener deh. Pingsan karena apa? Karena mencium siwak. Siwaknya apa? Siwaknya Pak Haji. Itu dulu tuh Pak Haji itu kalau sholat itu ngantongin apa gitu kantong. Kantong tuh ada siwak segini. Mau sholat langsung klotak. Allahu Akbar. Itu nggak pernah dicuci. Dan dia nggak pernah gosok gigi. Gitu loh. Kebayang nggak sih? Jatuh. Pas jatuh saya sujud. Pas sujud astagfirullahaladzim tuh bener-bener lang. Itu serius loh. Itu saya nggak perlu saya sebutkan nama hajinya itu. Itu sebenarnya murid dan sahabatnya Mbak Ibrahim juga. Kadang-kadang melebih-lebihkan dia. Kalau itu apa? Kalau sholat maghrib aja kunut, isya kunut kadang-kadang, aduh kunut mulu dia. Wah udah deh. Nah itu loh, segini tuh dia jatuh, ngimamin jatuh klotak ke sana itu di belakang saya gitu loh. Wah siwak nih, saya pikir kebayang dong siwak gitu loh, itu sunnah gitu, nggak apa-apa kecium, dia nggak pernah gosok gigi, ya nggak punya sikat gigi, gitu kan, klotak loh. Udah begitu giginya kan agak ompong-ompong gitu kan bunyi mesti klotak bunyinya, ya. Keratak gitu ya. Dah, tuh siwak tuh. Jadi gosok gigi itu sunnah hukumnya tuh. Jadi kalian setiap gosok gigi itu dapat pahala loh. Tuh gosok gigi. Karena apa? Kaitannya dengan kesehatan supaya kalau nyengir ya cakep lah gitu aja ya. Nah, yang kelima, terakhir ialah taksur. Itu adalah artinya apa tuh? Suka pakai parfum, wangi-wangian, jadi wangi-wangian, suka wangi-wangian. Makanya orang-orang yang dekat dengan itu suka banget wangi. Nah kalau kalian lihat minyak wangi saya wangi, wah banyak. Karena apa? Ya saya juga suka banget wangi. Sehingga Rasulullah suka wangi, dia suka pakai wangi. Makanya karena telapak tangannya itu wangi, karena terbiasa pakai minyak wangi, jadi ada energi wanginya. Jadi setiap orang yang diusap kepalanya anak yatim itu mesti wangi. Yaitu salah satu contoh.
Jadi parfum, suka wangi-wangian. Jadi kalau kalian dekat dengan orang-orang yang khusus tentunya harus paling gak wangi. Allah tuh suka wangi, makanya kalian harus suka pakai minyak wangi pada saat terutama sholat dan sebagainya, apalagi dekat dengan suami. Kalau kalian menganggap Tuhan selain Allah di hadapan kalian suami, maka berwangi-wangilah, karena Allah suka wangi-wangian, Rasulnya suka wangi. Rasulullah itu adalah 3 yang paling istimewa suka itu. Pertama, suka sholat berlama-lama di malam hari, bukan sholat berlama-lama waktu berjamaah, tidak. Waktu berjamaah cepat, tapi kalau waktu sendirian dia berlama-lama. Yang kedua, suka wangi-wangian, parfum. Yang ketiga, suka wanita yang cantik. Yang cantik apa? Yang cantik maksudnya cantik hatinya solehah maksudnya. Jadi wanita yang solehah. Nah makanya semua wanita itu adalah dianggap cantik. Kalau ganteng ialah laki-laki. Nah ya udah. Nah itu saja ya, kita lanjutkan nanti pada kajian yang akan datang. Jadi jelas orang-orang yang soleh itu semacam itu, dan sifat-sifatnya, kesukaannya, karakternya, dan kreativitasnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, ialah tentang pasal berikutnya, ialah maknanya hukud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.